Sahabat Maliki, dimanapun Anda berada, masih di channel YouTube kesayangan kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saat ini saya sedang berada di siar Ramadan, tentunya masih di nuansa penuh keberkahan. Nah, kali ini podcast UIN Maliki Malang menghadirkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Haji M. Hashim MA. Selaku pengasuh Mahas Sunan Ampel Al-Ali, tentunya beliau sangat terkenal di mahasantri atau di mahasiswa terkenal di sini juga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari HTQ Ustadz? Nggih, tadi dari HTQ terus ke sini. Jadi untuk mengidentifikasi mahasiswa, apakah tetap murojaahnya lancar gitu Ustadz? Iya, sekaligus mengidentifikasi diri, murojaah sendiri. Baik Ustadz, bolehkah saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu adalah bersama Al-Quran menjalin kedekatan dengan Allah. Nah, tentang tema ini mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang para pemirsa yang mulia, alhamdulillah kita bisa bertemu di podcast ini yang insya Allah manfaat dan penuh barokah. Amin. Jadi langsung saja terkait dengan materi kita atau tema kita pada pagi hari ini, terkait dengan Al-Quran. Ini saya ingin berangkat dari satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Yang terjemahannya adalah Qala ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilihmu, kata Allah kepada Musa, itu dengan dua hal. Birisalati wa bikalami, yaitu dengan risalahku dan dengan kalamku. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dua hal yang Allah menyatakan bahwa Nabi Musa itu dipilih oleh Allah itu dengan dua hal. Birisalati wa bikalami. Memang dalam konteks Nabi Musa, risalah itu adalah ketika beliau diangkat sebagai rasul. Lalu kalami itu Nabi Musa itu langsung diajak berbincang dengan Tuhan, sekaligus Nabi Musa itu juga mendapatkan kitab suci yang namanya At-Taurah, kan begitu. Nah, ini kalau kita tarik, kita kontekstualisasikan dengan kita hari ini, kita tahu kan bahwa sebagaimana Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lah, Ramadan ini itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Allah menginformasikan, mengi'lamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka ini kalau kita kontekstualisasikan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Kalau Nabi Musa tadi risalah, maka kalau kita ini sudah beragama Islam, mengikuti apa yang dibawa risalah itu oleh Hadratur Rasul Nabi Muhammad, maka ini harus kita syukuri. Lalu yang kedua, Allah turunkan Al-Quran, itu juga harus kita syukuri. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah jembatan bagaimana seorang hamba ini bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan Tuhan. Karena dalam hadis riwayat Anas bin Malik, itu di sana dinyatakan, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba an yuhadditha rabbahu falyaqra'il Qur'an. Jadi barang siapa yang ingin atau yang dia ini punya keinginan yang kuat untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini menjadi satu media, satu sarana yang luar biasa. Apalagi ini juga dikuatkan di sabda Rasulullah yang lain, ya. Yang Rasulullah mengatakan begini, Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fil ard. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Ya, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajarilah, maka icipilah hidangan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Lah kemampuan itu kan, itu harus ada usaha, bukan kita kemudian nyantai, saya mampunya ini, nggak bisa ngaji terus berhenti mampunya ini, kan nggak seperti itu. Pasrah nih Ustaz, ya itu keliru. Jadi harus
ada step by step. Kalau sudah bisa bacanya, dipraktekkan, dihafalkannya, diamalkannya, difahami isi kandungannya. Disitulah kemudian Al-Quran itu betul-betul sebagaimana Al-Baqarah 185 tadi, hudal linnas, itu bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita. Jadi begitu gambaran umumnya. Baik, jadi kalau begitu kita harus memperdalam isi Al-Quran juga perlu nih Ustaz ya. Kalau semisal untuk orang-orang nih mu'alaf yang baru masuk Islam, bagaimana untuk mendekatkan diri dengan cinta Al-Qurannya ini Ustaz? Jadi begini, Islam itu adalah agama yang betul-betul Allah disalahkan itu melalui hadratur Rasul yang Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Agama ini adalah agama rahmatan lil alamin. Maka konsep dakwah termasuk yang diusung oleh Al-Quran mengajak orang itu, kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl itu kan tahapannya kan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, lalu wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak orang dengan hikmah. Maka kalau ada orang yang, kalau tadi pertanyaannya mu'alaf ya, orang yang baru mengenal Islam, itu yang prinsip dulu. Yang prinsip itu apa? Yang nggak boleh ditinggal itu sholat. Kalau nanti seiring berjalannya waktu, Quran itu mulai dari perbaikan bacaannya itu berproses. Tapi kalau sholat itu memang, itu kan ada cerita itu dulu di zaman Rasulullah, di tahun 9 Hijriah itu ya. Itu ada namanya Amul Wafud. Amul Wafud itu tahun delegasi. Jadi ketika itu Islam sudah kuat, pengikutnya sudah banyak. Lalu ada kabilah-kabilah di Arab itu yang mereka ini mau masuk Islam, tapi ingin nego dulu, gitu. Akhirnya ada salah satu kabilah itu yang negonya begini kepada Hadratul Rasul, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bolehkah kami ini masuk Islam, tapi kami minta dispensasi. Dispensasi apa? Boleh nggak kami tidak sholat? Ternyata kata Rasulullah apa? La khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada kebaikan dalam satu agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Itu bisa difahami, agama yang tidak ada sholatnya berarti tidak ada kebaikan. Atau bisa difahami, orang yang sudah beragama kok dia tidak sholat, maka dia dalam beragama itu tidak ada kebaikan. Karena sholat ini parameter. Nah kan begitu. Nah, itulah makanya kalau tadi dikatakan seperti ditanyakan mu'alaf tadi, ini sholat ini walaupun mereka masih proses berlatih dari sisi bacaannya, tapi komitmennya ini yang paling harus kita pegang. Nanti baru yang lain-lain, baca Quran itu berproses. Ya jangankan kita bicara orang mu'alaf ya, ini kritik, autokritik ya untuk kita sendiri umat Islam ya. Itu kan faktanya, saya tidak tahu kalau mahasiswa UIN mudah-mudahan tidak termasuk ini, tapi fakta di masyarakat ya. Seringkali di masyarakat itu banyak orang yang ngaji itu ketika bertemu Ramadan. Itu pun bisa dihitung di pekan-pekan awal sampai pertengahan. Nanti pertengahan sudah tidak ngaji lagi. Nanti Qurannya, mushafnya disimpan lagi, nanti menjelang Ramadan dibersihkan. Tapi masih lumayan ada kesadaran untuk memperhatikan terhadap kitab sucinya. Nah, ini sesungguhnya menjadi satu PR buat kita semua, termasuk yang ada di bagian para akademisi ya, di kampus. Ini bagaimana kita ini bisa memasyarakatkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul hidangan yang ini bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Makanya kapan hari itu kan yang Pak Menteri kita, Pak Menteri Agama itu ke UIN itu kan, ke kampus 3. Itu kan beliau tahu salah satu keberhasilan UIN itu yang paling mendasar itu kalau kemudian masyarakat itu, jadi kampus bisa membuat masyarakat itu semakin dekat dengan Tuhannya. Nah itu melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebuah media yang dijulurkan oleh Allah seperti tali begitu. Ini loh medianya, itu sudah luar biasa itu. Lah kita itu yang kadang-kadang mengabaikan. Padahal kalau mengabaikan tuh hati-hati, itu ada di surah Al-Furqan itu. Rasulullah itu begini, itu diabadikan, itu di Al-Furqan disebutkan gini, awal juz 19 itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah itu curhat kepada Allah nanti di akhirat, di hari akhir itu. Matur begini Rasulullah, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini loh, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang nggak direken, yang diabaikan, yang diacuhkan. Nah ini menjadi PR, jangan sampai gitu. Nah sehingga kedekatan kepada Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah tadi itu melalui beberapa tahap. Inilah yang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam buku beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim, itu beliau memberikan
beberapa kisi-kisi. Jadi kita itu berinteraksi dengan Quran sebagai jembatan untuk komunikasi dengan Tuhan. Itu pertama dengan cara membacanya dengan baik. Lah membaca dengan baik itu caranya gimana? Ya belajar. Makanya dimotivasi oleh sabda Rasulullah yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini riwayat Utsman ibnu Affan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mau mengajarkannya. Kan begitu. Terus habis itu nanti tahap berikutnya bisa dari menghafalnya. Kita itu kan sesungguhnya wajib menghafal Quran itu. Minimal surah Al-Fatihah kan begitu. Al-Fatihah bagian dari Quran. Cuman semakin banyak orang punya hafalan Quran itu semakin baik. Karena begini, ada hadis itu yang menyatakan bahwa orang yang di dalam fi jaufihi, di dalam rongganya, dalam tubuhnya itu dia tidak punya sesuatu syai'un minal Quran, itu kal baitil khorb. Jadi seperti rumah yang sowong, rumah kosong yang tidak berpenghuni, tidak ada yang ngeramut gitu kan. Makanya ini harus kita isi. Nah itu nanti penafsirannya para ulama macam-macam. Itu maksudnya apa? Rajin baca Quran. Itu berarti mengisi rumah itu biar tidak kosong. Terus mengisi dengan hafalan. Karena kalau hafalan itu kelebihannya, umpama hafal juz 30 saja itu sudah lumayan. Jadi ketika lampu mati, ketika Quran Android baterai lagi habis, itu tetap bisa bunyi kalau mau. Itu sebenarnya tetap sarana-sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu loh. Ustadz, kita mau kembali lagi yang awal tadi Ustadz ya. Kalau orang-orang saat ini itu kan kadang bacaannya dengan berbagai lagu. Cuma kadang tajwidnya tidak benar. Nah, yang benar itu tajwid dulu atau lagunya dulu nih Ustaz? Seringkali kan kadang gitu, apalagi darusan pakai speaker ya. Kita yang ngedengarkan itu. Gimana Ustaz? Rasulullah itu bersabda begini, Iqra'ul Zayyinul Qur'an nabi aswatikum. Ya. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Oke. Memang kalau aswat di situ hanya difahami sekedar suara, itu kurang tepat. Sehingga yang paling tepat aswat itu cakupannya luas. Karena kalau aswat itu sesungguhnya tidak hanya dari suara. Karena kalau itu hanya difahami secara sempit hanya suara, nanti sungguh beruntung orang-orang yang jadi kori-koria. Yang nggak kori, yang korak gimana kan repot nanti. Nah, maka ini harus difahami secara lebih luas skalanya. Maka bi aswatikum itu termasuk di dalamnya itu Quran itu kan riwayat. Riwayat itu dari sononya begini. Yang kita pakai ini adalah riwayat Hafiz dari Imam Asim. Terus anaknya sambung ke atasnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu atasnya lagi para sahabat. Sahabat belajar ke Rasulullah. Maka Quran itu karena riwayat, maka yang paling pas itu adalah membenarkan bacaannya dulu. Baru nanti lagu itu akan menyesuaikan. Kalau bacaannya itu sudah sesuai standarnya, matnya panjangnya rata, idghamnya jelas, idghamnya pas, idharnya juga jelas dan itu tepat, ikhfa'nya pas, itu didengarkan tuh enak kok, walaupun itu datar. Ya, tetap bisa dirasakan. Nah, itulah sesungguhnya zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi kalau ditanya apakah tajwid dulu atau lagu dulu, ya otomatis yang paling penting itu adalah prakteknya, riwayah tadi yang benar seperti apa, dan itu harus ada guru. Itu namanya dalam tradisi sanad itu namanya talaqi. Jadi kita menerima langsung dari guru dan musyafahah. Langsung secara lisan, sehingga kita tahu oh guru mengucapkan ini mukri ya, kalau guru mukri. Jadi seperti apa? Lah itu kita ikuti sampai nanti jadi bacaannya, lagunya dipoles itu jadi. Tapi kalau lagu dulu ini belum beres di sini, itu yang sering terjadi, akhirnya ngikuti lagu bacaannya belum benar. Itu yang terjadi. Terjadi tawallud, bismillah. Itu masalah gitu loh. Itu cara kita untuk belajar Al-Quran. Baik Ustaz. Untuk mahasiswa UIN Malang yang beberapa orang ini mungkin banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Tipsnya bagaimana Ustaz untuk mempertahankan hafalan ini sendiri? Iya. Jadi memang di UIN Malang ini alhamdulillah ya, kita ini punya beberapa jalur yang itu mengapresiasi teman-teman menghafal Quran ya. Kampus sendiri ada beasiswa teladan, lalu dari Kemenak ada beasiswa BBSB, lalu untuk jalur masuknya ada jalur mandiri prestasi tahfidz. Ini memang luar biasa kita syukuri di UIN ini. Jadi kembali ke mahasiswanya yang bersangkutan. Nah, saya sering menyampaikan di beberapa tempat.
sekarang itu banyak metode menghafal cepat. Jangan banyak itu. Tapi ternyata metode menghafal cepat itu tidak dilanjutkan. Biasanya begini, metode menghafal cepat dan hilangnya juga cepat. Terlupakan. Itu yang banyak terjadi begitu. Maka menghafal itu sesungguhnya kan tidak hanya sekedar menghafal, tapi kita merekam dalam memori kita untuk selalu kita baca agar kita ini terus sering berinteraksi dengan Quran. Ini nanti yang menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah. Ini yang harus difahami sejak awal. Jadi niat menghafal Quran itu adalah untuk kita bergabung menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah berada dalam mega proyek penjagaan kalamullah. Itu yang dalam Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, terus kita terus itu nanti endingnya ketika kita menghadap Allah, itu yang kita bawa. Karena Rasulullah dawuh begini, yuqalu li sahibil Quran. Nanti di akhirat itu dikatakan kepada orang-orang yang sahibul Quran. Penghafal Quran termasuk di dalamnya. Apa yang dikatakan? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah hafalanmu. Di akhirat kita sudah tidak punya lagi Android, Quran Android tidak ada, Quran mushaf apa ada? Tidak ada sudah. Maka yang bisa kita baca itu hafalan yang kita miliki. Makanya semakin banyak yang kita hafal, semakin besar potensi kita untuk bisa naik derajat di hadapan Allah di surganya. Itu motivasinya. Makanya dengan motivasi ini, seharusnya ketika di dunia ini kita betul-betul bisa punya waktu khusus untuk bagaimana deres Al-Quran. Bagi yang sudah selesai, jangan sampai lengah. Bagi yang belum, maka jangan sampai ketika di UIN ini tidak lulus tapi belum hatam. Karena di hati itu alhamdulillah ada beberapa, walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Itu kan kita setiap tahun ada wisuda hafid, wisuda tahfidz itu kan. Itu walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi yang asli setoran di sini ya hanya bijian ya. Itu ada gitu loh, menyelesaikan setorannya di Hatiki. Jadi ini orang-orang yang semangat. Bagaimana dengan tugas-tugas kuliah? Kan begitu. Belum lagi aktif di organisasi dan lain sebagainya. Karena masa muda itu kan memang masa-masa kita ini mengembangkan diri kita, memperluas jaringan yang itu akan bermanfaat untuk masa depan kita. Jadi saya kira begini, kalau itu ini juga pengalaman saya dulu ketika kuliah ya. Itu mahasiswa itu, ya ini siapapun sebenarnya ya, tapi lebih pada mahasiswa penghafal Quran. Pertama harus punya skala prioritas. Jadi prioritas Anda apa? Quran. Kalau Quran itu bukan sisa waktu, tapi kita berikan waktu kita. Ini bedanya ya. Karena khawatirnya begini, kalau Quran itu menjadi sisa waktu, jadi jangan-jangan Qurannya begini, ya kamu ngasih saya sisa waktu, ya udah saya kasih sisa kan begitu. Ini jangan sampai terjadi, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai Quran itu kemudian jadi alasan untuk kemunduran bagaimana kita ini secara akademik. Saya sibuk deres, saya nggak mengerjakan tugas. Ini namanya dia berapologi dengan Quran. Hati-hati. Nanti kata Quran, lu nggak begitu. Quran itu justru mendorong orang untuk produktif. Gitu loh. Saya kira banyak itu yang alhamdulillah berhasil itu. Banyak mahasiswa sekarang tuh yang mengatakan saya sibuk tugas ini, sibuk tugas ini. Tapi kalau nge-game itu bisa 1 jam 2 jam. Itu berarti belum sibuk. Saya begadang. Kalau mama yang mbak-mbak yang putri ya nonton drakor itu sampai sekian lama, itu berarti belum sibuk gitu loh. Jadi itu yang harus diukur gitu loh. Sudahkah kita ini betul-betul punya skala prioritas? Karena kesuksesan seseorang itu bagaimana pintar-pintarnya dia membagi waktu, mengatur waktu, mana yang prioritas, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang jangan semua diakhirkan. Karena kalau sudah diakhirkan semua, hari ini diakhirkan semua, itu masih besok ada tanggungan yang lain, numpuk nanti kan begitu. Jadi itu. Jadi motivasi itu, motivasi Al-Quran, bahwa Al-Quran ini menjadi sarana komunikasi kita dengan Allah. Ini harus menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita semua. Ya khususnya mahasiswa penghafal Quran, umumnya ya mahasiswa UIN atau siapapun yang belum banyak menghafal Quran, tapi kita punya motivasi itu. Sehingga sedikit demi sedikit, kalau bacaannya sudah bagus, maka dihafalkan mulai surat pendek. Maka di Ma'had kan juga didorong untuk itu, ada hafalan surat pendek. Ya walaupun dalam tataran prakteknya ini masih banyak yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan gitu loh. Berarti di Mas sendiri juga dipantau nih Ustaz ya? Iya, makanya di Ma'had itu ada wisuda
juz 30. Jadi di ma'had itu untuk memotivasi itu ada wisuda juz 30. Hanya yang di ma'had saja. Hanya yang di ma'had. Kalau nanti wisuda 30 juz itu di HTQ itu yang setiap tahun itu. Kan kelipatan 5 ya, 5, 10, yang sudah ikut 10. Tingkatannya ini, Ustaz, ya. Yang udah ikut 10 dia enggak bisa ikut 10 lagi tahun depan, harus meningkat ke 15. Itu termasuk alhamdulillah ini strategi ini apresiasi dari kampus dan strategi untuk memotivasi para mahasiswa penghafal Al-Qur'an itu. Masya Allah. Begitu. Ustaz. Kalau dari Ustaz sendiri nih ya, seharusnya penghafal Al-Qur'an itu apakah dimulai dari kita kecil atau baru remaja? Karena mungkin kalau kecil hafal, tengah-tengah lupa gitu, Ustaz. Kan sekarang banyak sekali tuh sekolah tahfidz kecil gitu. Jadi begini, kalau kita bicara ideal itu memang sejak kecil, cuman metodenya itu harus metode bukan metode memaksa. Yang banyak sekarang itu kan, mohon maaf ya, itu kadang-kadang metode yang memaksa sehingga kadang-kadang itu anak belum selesai menghafal. Ada kasuistik mungkin ya. Kemudian di usia SMP dia sudah merasa jenuh. Nah ini yang masalah gitu loh. Pendekatannya tetap harus disesuaikan sesuai perkembangan secara psikologis. Bagaimana psikologi perkembangan anak. Nah itu makanya sekarang banyak yang memotivasi itu. Ya tetapi kalau sudah kuliah bacaannya belum bagus, selalu masih ini juga tidak ada salahnya, tidak ada kata terlambat. Karena menghafal Quran itu sesungguhnya itu melekat di kita, kewajiban itu seumur hidup kita. Ya sedikit demi sedikit, lalu ngaji itu kan juga seumur hidup kita, melekat kewajiban itu pada diri kita. Lah yang terjadi di masyarakat banyak yang lulus TPQ sudah di wisuda TPQ itu merasa wisuda Quran sudah selesai, berarti dia selesai tidak ngaji lagi. Lah ini repot. Padahal mestinya kalau wisuda Quran itu adalah sebuah batu pijakan untuk dia bisa mengembangkan lebih lanjut. Ini sama seharusnya bisa kita pahami dalam lingkup wisuda secara umum. Wisuda S1 juga begitu. Kalau S1 Anda wisuda, berarti kan sampean sudah diberi ya mahasiswa ini hak dan kewajibannya terkait dengan gelar itu. Maka ilmu yang ada di situ itu dikembangkan. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, kalau berhenti nanti kan bedanya foto apa bedanya sama anak TPQ yang salah paham tadi yang masih kecil tadi. Padahal kalau mahasiswa itu mestinya sudah punya pola pikir yang lebih dewasa kan begitu. Jadi kalau kecil itu kelebihannya memang mengukir seperti mengukir di atas batu. Memang sulit mereka main ya, tapi lebih lengket. Tapi memang tetap harus dimurojaah. Lah kalau dewasa itu sudah ada kesadaran. Cuman ya itu tadi kata pepatah kan seperti mengukir di atas air. Tapi bukan, saya tidak sepenuhnya sepakat ya. Artinya kalau mengukir di atas air kan tidak ada keberhasilannya tuh. Karena ini mesti hilang. Tapi saya yakin ada kok. Karena Quran itu Allah dawuh, Allah berfirman di surah Al-Qamar itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir. Lidzikri itu penafsirannya ada mengatakan untuk dihafal, untuk dikaji, dipelajari isi kandungannya, ya, untuk sebagai peringatan, untuk sebagai pengingat, ya, untuk sebagai di situ banyak pelajaran yang kemudian pelajaran itu bisa mengangkat nama baik derajat kita di hadapan Allah. Terus tantangannya fahal mim muddakir. Ada nggak orang yang mau mengambil pelajaran? Nah itu berarti kan kembali lagi bagaimana kita menyambut tantangan itu. Dan satu lagi ya Mbak Imi ya, itu ayat itu terulang 4 kali dalam surah Al-Qamar itu. Tradisi bangsa Arab itu kalau menunjukkan keseriusan ya itu cukup diulang 3 kali. Ini diulang sampai 4 kali. Ya. Terus yang terakhir catatannya itu menggunakan yassarna. Yassarna itu apa? Itu kalau dalam kajian bahasa Arab, linguistik Arab itu itu dhamir mutakallim ma'al ghair. Dhamir yang menunjukkan ada listiraki ghairihi. Allah mengatakan walaqad yassarna, kami mudahkan. Maka Al-Qur'an akan menjadi mudah, tapi bukan yassartu. Kalau Allah bilang yassartu seumpama, maka kita nggak ngapa-ngapain, Al-Qur'an sudah langsung mudah. Karena yassarna berarti Allah mengajak keterlibatan kita. Sampean serius insya Allah kalau serius ini loh, benar-benar tak mudahkan. Dicari, dibukakan jalan-jalan fasilitas itu. Itu yang nanti diperkuat di ayat yang lain. Ada apa ayat yang di akhir surah di surat Al-Ankabut itu yang di sana dikatakan
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami. Ini jahadu ini maknanya umum. Tidak dipahami secara sempit jihad perang, karena dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan itu ayat ini turunnya sebelum turun ayat perintah tentang jihad secara yang diketahui urfi itu. Ini jihad secara umum. Jadi berjuang sungguh-sungguh. Maka kami bukakan bagi mereka, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Masya Allah. Dengan begitu. Ya, baik Ustaz, sebelum kita tutup untuk podcast kali ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah? Mungkin bagaimana untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah? Untuk kita semuanya ya sahabat Maliki yang ada di rumah dan termasuk saya juga sahabat Maliki ya. Jadi satu hal sesungguhnya yang perlu kita catat di momentum Ramadan ini, bahwa Ramadan itu bulan yang sungguh spesial. Spesial dan keistimewaan Ramadan itu karena unzila fihil Quran. Jadi di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rasulullah itu menjadi Rasul paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Ya. Lalu kemudian umat ini dinyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena umat ini oleh Rasulullah disampaikanlah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam mulia dari yang maha mulia. Maka gunakan momentum Ramadan ini untuk tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Karena ini kesempatan bagi kita untuk mengasah diri kita dekat dengan Al-Quran, yang nanti harapannya setelah Ramadan kita juga tetap dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Dan terakhir, Al-Quran ketika menyebutkan dirinya dengan sebutan Al-Quran sebagai bacaan yang sungguh-sungguh, maka domirnya, bukan domir ya, isim isyarahnya, kata petunjuknya menggunakan hadza. Hadza itu apa? Hadza itu maknanya dekat, lil qorib. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Tapi kalau menyebut kitab, kadang pakai hadza, kadang pakai zalika. Ya, kenapa kok pakai hadza ketika Quran? Itu pesan secara implisit bagi kita orang beriman semuanya agar selalu dekat dengan Al-Quran, karena ini adalah media jembatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, sangat luar biasa. Baik sahabat Maliki, mari kita terus membaca Al-Quran meskipun bukan di bulan Ramadan ini ya. Terima kasih sudah kebersamaan kita kali ini di podcast di Syiar Ramadan, dan kita akan bertemu kembali dengan podcast-podcast lainnya tentunya di channel UIN Maulana Muhammad Ibrahim Malang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.